Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Eni. Nggih, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu. Baik, Pak. Nggih, alhamdulillah. Ini Bu Alhamdulillah. Eni, mohon waktunya beberapa saat. Ini kami dari CGP Angkatan 9 mendapatkan tugas mewawancarai kepala sekolah di luar lingkungan sekolahnya, yaitu mengenai pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pendidikan. Nah, ini pertanyaan-pertanyaannya sudah disediakan oleh LMS. Jadi saya nanti akan membacakan pertanyaan kepada Bu Eni. Nanti Bu Eni menjawab sesuai dengan ini ya, dengan keadaan Bu Eni. Aja angel-angel, Pak ya. Oke. Bu Eni kan ya juga lulusan guru penggerak, pasti sudah sangat menguasai. Lulusan lawas, Pak, lulusan lawas. Dunia nyata beda ternyata. Oke, Bu Eni. Baik, niki saya mulai nggih. Nggih, siap, monggo. Untuk pertanyaan yang pertama niki, selama ini bagaimana Bu Eni dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Bu Eni dapat mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika dan bujukan moral nggih. Nggih. Gini Pak nggih, caranya yaitu dengan saya berusaha memetakan dulu Pak. Apakah kasus yang selama ini termasuk dilema etika atau bujukan moral, gitu nggih Pak nggih. Kemudian misalnya ketika di sekolah saya muncul sebuah kasus misalnya di mana kita harus melaksanakan program-program misalnya selaras disiplin ASN, kemudian kasus di tempat saya itu ini mungkin Pak ya, mungkin ada yang sama juga. Ini ada PPSD, kemudian ada guru PJOK di tempat saya itu sulit sekali untuk bisa hadir lebih pagi. Dulu Pak. Contoh nih. Dengan beberapa alasan. Kemudian tapi alasannya itu juga masuk akal gitu loh. Yang satu mengantarkan istrinya jualan ya, tapi kemudian yang satunya ini mengantarkan anaknya sekolah, jadi enggak bisa berangkat pagi. Nah, di sini kan saya juga harus mempertimbangkan unsur keadilan juga, Pak. Ini kan juga enggak adil buat guru-guru yang lain yang bisa hadir tepat waktu kan. Kemudian saya semacam ada unsur pembiaran ketika saya membiarkan BPSD-nya dan guru PJOK ini dengan ketidakdisiplinan mereka gitu loh. Nah, akhirnya saya buat kesepakatan, Pak. Saya rapatkan dengan saya launchingkan semacam daftar hadir, Pak, kegiatan upacara bendera. Nah, saya buat kesepakatan, saya buat daftar hadir ini, Bapak Ibu. Buat apa? Saya melihat nanti keaktifan panjenengan di kegiatan upacara. Nah, ini nanti saya melaporkan ke pengawas tidak berdasarkan omongan Bapak Ibu. Saya berdasarkan data. Jadi, monggo panjenengan misalnya mau berangkat siang dan lain sebagainya, enggak bisa upacara, monggo. Ini saya nanti lihat dari data panjenengan. Tak gitu kan, Pak. Nah, akhirnya dari launching itu, alhamdulillah, saya tidak menasihati jenengan harus begini, enggak usah begitu wis. Nah, akhirnya dengan daftar hadir itu sudah beres. Yang akhirnya awalnya banyakan alasan bisa berangkat pagi, yang guru PJOK itu tadi ikut upacara bendera. Kemudian yang PPSD-nya juga begitu Pak, kan PNS PPSD-nya. PPSD-nya itu tukang kebun Pak kalau dia itu Pak. Nggih Bu, jadi kalau di SMP, kalau di SD. Nggih.
Nah, nggih. Nah, dari situ akhirnya anteng, Pak. Guru PJOK dan BPSD-nya ikut upacara tanpa saya harus cerewet ngomeli. Gitu loh. Kemudian yang bujukan moral juga begitu, Pak. Ketika saya ditawari menjadi anggota koperasi nggih, di wilayah Kecamatan Kejayan. Nah, di situ diiming-imingi gini, Bu, kalau panjenengan nanti di tempat panjenengan banyak yang menjadi anggota koperasi, panjenengan nanti pada saat RAT akan diberi insentif, Bu, 100.000 setiap kegiatan RAT. Nah, saya juga gini, oh iya, tapi saya juga berpikir ada ada PPSD saya yang di situ rodok bulet gitu loh, Pak, di urusan keuangan. Nah, langsung enggak saya langsung putuskan iya. Nanti dulu, Pak. Sambil saya melihat kondisi keuangan dari personil di lembaga saya tadi. Oh, ini masih begini, ini masih begini. Jadi saya enggak masuk anggota dulu akhirnya, Pak. Nah, itu beberapa cara saya dalam mengidentifikasi, Pak. Jadi yang mana dilema etika dan mana yang bujukan moral. Itu, Pak. Terima kasih, Mbak Eni. Jadi ya memang kita harus mengenal dan mengetahui masing-masing personil yang ada di sekolah gitu. Untuk betul, jadi karakternya kan memang beda-beda kan, Pak nggih. Masing-masing kita harus tahu sing iki gak kena diomeni sing iki. Oh, sing iki sik iso. Nah, berarti harus kita berdasarkan apa? Oh, data saja. Suwen, enggak usah ngomel-ngomel wis. Nggih. Baik, Bu Eni, untuk pertanyaan berikutnya. Niki pertanyaan berikutnya nggih. Nggih. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, tadi sudah sedikit dijelaskan juga oleh Bu Eni. Mungkin sekarang dipertegas lagi saja. Oh, gitu, nggih. Saya berusaha melihat ini, Pak, dari unsur urgensi juga dan unsur hierarki juga, Pak. Jadi contoh lain ini, Pak, ya. Contoh ketika saya ada kasus ada kegiatan KKG itu di Gusla saya itu mendadak gitu loh. Kemudian saya masih punya program di sekolah yang masih tertunda-tunda, yang sudah program itu sudah kita launching sebetulnya dengan wali murid, kemudian dengan anak-anak, kemudian dengan guru-guru juga. Nah, bersamaan dengan kan sama-sama baiknya Pak ini KKG Gusla juga membahas tentang modul ajar, kemudian di program saya juga tentang P5. Nah, P5 ini tertunda selama 3 kali. Akhirnya saya putuskan saya tetap di program saya karena kegiatan Gusla ini mendadak. Tapi saya tidak begitu saja langsung memutuskan, Pak, gitu loh. Saya harus tahu hierarki saya mana. Saya waktu itu tunjukkan bahwa saya pada yang sama, Pak. Gimana ini? Kok ada kegiatan ini? Panjenengan gimana? Saya harus bagaimana? Saya juga bertanya unsur di atasan saya kan di pengawas. Oh, jenengan gini aja, tetap saja di program jenengan gitu. Akhirnya dari saran dari pengawas itu saya ambil, kemudian dari rekan-rekan sejawat saya termasuk KS-KS yang ada di Gusla saya, akhirnya go saja Bu kalau panjenengan ada program itu. Kalau di Gusla jenengan wakilkan di kegiatan guru kelas 6 saja enggak apa-apa, salah satu guru dari 4, 5, 6 itu jenengan pilih gitu. Oke, akhirnya saya lanjutkan program saya, Pak. Karena apa? Program saya melibatkan wali murid. Nah, engko lek mundur-mundur terus kan dikira kene goro terus apa ya? Nah, akhirnya saya di kegiatan saya di KKG saya tugaskan guru di kelas 6. Sama-sama jalan, sama-sama ada solusi gitu loh, Pak. Baik. Itu. Terima kasih Bu Eni. Sangat
bijaksana sekali nggih keputusannya. Jadi tidak mengorbankan salah satu, kedua-duanya tetap Betul, berjalan. ada solusi lah dari situ. Nggih, baik Bu Eni, untuk saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya nggih. Nggih, Pak. Nggih, ini. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Eni lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Nggih, tadi sudah dijelaskan Bu Eni. Mungkin tinggal menambahi sedikit. Nggih, langkah-langkahnya yaitu tadi saya. Yang pertama konsultasi dengan rekan sejawat dulu kan, sama KS ini gimana? Ya ini gimana? Kalau ini ada gimana? Oke, begini. Nah, ya kita ambil kesimpulan. Dan yang kedua, hierarki yang kedua, pengawas. Gimana di keputusan pengawas tadi? Nah, setelah pengawas gimana? K3S yang mungkin lebih tahu solusi gini. Begini Bu. Oke. Bu, kemudian terakhir koordinasi dengan Bapak Ibu guru di lembaga saya. Begini saja Bu, gini. Oke, go. Langsung itu Pak. Jadi yang koordinasi pertama itu dengan sesama KS, kemudian pengawas, K3S, baru ke guru-guru. Baru nanti kita bisa memutuskan Pak, saya harus bagaimana selanjutnya. Dan jadi tidak langsung itu keputusan saya sendiri. Ditonyui saya nanti Pak. Nanti kalau ada apa-apanya nanti ditanggung sendiri kalau gitu. Enggak, takutnya kan itu kan lembaga apa ya Pak? Lembaga orang banyak kan gitu, Pak. Betul, Bu. Saya memasangkan menjadikan saya bukan sebagai bos, tapi sebagai pimpinan. Berarti pimpinan kan harus berkolaborasi, ngaten nah. Kalau bos ya cari aku kan gitu. Nah, kalau pimpinan kan ya opo iki kan begitu gitu loh. Betul sekali, Bu Eni. Baik, langsung lanjut mawon nggih. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Eni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal apa saja yang Bu Eni anggap efektif dalam yang mengambil paling keputusan? Efektif itu ya langsung kita koordinasi Pak dengan Bapak Ibu guru di tempat saya itu ya. Langsung koordinasi, langsung rapat, kemudian saya minta rapat itu tidak mencari masalah, tapi kita duduk di sini bersama untuk mencari solusi. Akhirnya kan tidak ada yang gontok-gontokan, Pak. Jadi saya tidak mau di sini rapat mencari permasalahan, tapi kita adakan rapat duduk bersama di sini untuk mencari solusi. Sudah Pak, tidak ada. Gini saja Bu, gini saja Bu. Akhirnya kan begitu. Nah, itu yang menjadikan setiap kegiatan saya itu saya rasa itu efektif itu ya di rapat tadi itu. Rapat Dewan Guru itu tadi. Jadi tidak hanya keputusan saya pribadi gitu loh. Sambil nanti kita pertimbangkan dampak dari keputusan kita itu apa gitu loh. Baik, terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menjadi tantangannya itu? Yang menjadi tantangan saya itu Pak, itu ketika menghadapi dilema itu kemudian kita memutuskan kan selalu ada beberapa pihak yang memang tidak puas dan tidak setuju dengan apa yang sudah diputuskan. Kan ada beberapa, ada salah satu kan kadang-kadang juga gitu. Biasanya ada saja. Kemudian ada juga beberapa guru yang meminta solusi itu secara terburu-buru, terkesan ada secara emosi juga gitu kan. Harus begini Bu, ini harus segera diselesaikan Ibu, kalau tidak segera itu kan. Nah itu kan menuntut kita memutuskan dengan terburu-buru, dan itu saya tidak mau. Sebentar, sabar Pak, sudah kita pikirkan dulu gitu. Padahal aslinya saya sendiri bingung Pak, tapi saya berusaha
tenang, kemudian saya pikirkan dulu, kemudian saya pikirkan dampaknya juga ketika saya memutuskan ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Dowo, Pak, sebetulnya kan. Nah, contoh sederhana aja, Pak ya. Misalnya gini, ada guru yang bawa 2 laptop, satunya enggak terima, Pak. Ini enggak bisa, Bu. Yang kemarin aja, kepala sekolah yang kemarin tuh enggak bisa, Bu, menyelesaikan ini. Ini tetap bawa aja. Bisa, Pak. Sabar. Enggak apa-apa, sudah bersedia kok dengan target yang sudah saya berikan. Enggak, kemarin juga enggak dibawa. Ini, ono sing ngono, Pak. Nah, akhirnya kan kita sebagai pimpinan kan harus bisa meng-cooling down kan yang seperti itu, gitu loh. Nah, itu tantangan-tantangan saya itu yang seperti ini, gitu loh. Ada yang enggak puas, ada yang mau menyelesaikan secara terburu-buru itu tadi. Tapi kita jangan terbawa arus. Nah, harus tenang. Anu aja sudah iya. Sesuai dengan yang apa yang sudah kita targetkan saja, enggak usah terbawa emosi juga kan. Kan sama-sama anu kan, anak buah kita yang harus memang betul rekan sejawat kita kan, yang harus juga kita jaga perasaannya, ya kan? Nggih, baik. Mangel kan, Pak ya? Nggih, ternyata jadi kepala sekolah nggih. Bawa ratu nggih. Enggak semudah yang kita bayangkan. Nggih, kalau di CGP kayak teorinya mungkin ya kayak enak, tapi kalau betul. sudah praktek. Enak sekali teori. Nggih, kalau praktek sudah menemui kenyataan orang-orang yang kadang ya itu tadi luar biasa, Pak. Saya harus menggabungkan ini sehingga bisa jalan semua, sehingga bisa terima semua gitu loh. Angelnya kan di situ. Bisa menyenangkan semua personil. Tidak bisa menyenangkan juga semua personil, Pak. Jadi kan tidak juga bisa memuaskan semuanya. Tapi nanti dampaknya keputusannya kan nanti apa sebetulnya tujuan yang kita capai gitu loh. Ya kan? Misalnya gini, Pak. Ada yang ini apa ya? Kasus misalnya selingkuh gitu ya. Nggak langsung kita anu kan, kon selingkuh dah kan enggak juga gitu. Saya anu dulu, oh ini begini, oh ini bener enggak. Nah, kita cari dulu informasi dari yang lain, kemudian kita cari tahu dulu bukti sendiri kan gitu. Baru kita menentukan langkah kan. Ya opo carane gini. Ya kan? Nggih, betul. Angel kan? Saya mungkin nanti banyak belajar ke Bu Eni kalau misalnya jadi KS. Siap. Nggih, baik Bu Eni, untuk pertanyaan selanjutnya nggih. Apakah Bu Eni memiliki ini jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Bu Eni langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Atau bentuk prosedur seperti apa yang Bu Eni jalankan? Begitu Bu Eni. Untuk jadwal itu kan saya jadwalkan di kegiatan rapat, Pak. Saya include-kan di situ beberapa permasalahan saya catat, saya buat catatan tersendiri gitu loh, Pak. Ini harus bagaimana caranya, kemudian saya solusinya seperti apa, nanti saya jadwalkan di kegiatan rapat. Yang saya jadwalkan itu 1 bulan 2 kali gitu loh. Kalau ya 1 bulan 2 kali itu enggak tentu. Jadi sesuai situasi dan kondisi saja. Ketika itu memungkinkan, ya kita rapat bersama untuk koordinasi. Ada beberapa permasalahan urgent yang harus kita selesaikan gitu loh. Dan yang lain-lain yang juga juga menentukan masalah-masalah urgent tadi gitu loh. Jadi masalah kecil tapi juga sebetulnya berdampak gitu loh. Ya seperti tadi ini loh Bu, ini selingkuh dengan ini ngono iku. Aduh wis. Kan aslinya ya kecil tapi nanti kalau kita biarkan itu akan berdampak juga kan. Nggih, betul. Misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya jadwal tertentu juga enggak, cuman
1 bulan itu saya rapatkan 2 kali. 2 kali. Nggih. Dalam 1 bulan itu 2 kali. Tapi juga tidak menutup kemungkinan langsung urgent langsung rapat gitu loh, Pak. Nggih. Nggih, Bu. Jadi sudah Nggih. jelas tidak terburu-buru intinya, Bu, nggih. Ditampung dulu. Intinya itu, Nggih, difikirkan ditampung, nggih, dulu dipikirkan nanti saat dampaknya. rapat. Baru dibahas saat rapat, nggih. 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 Baik, Bu Eni, untuk pertanyaan Nggih. berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Eni dalam pengambilan keputusan mengenai kasus-kasus dilema etika? Nggih. Seseorang yang Iya. mungkin membantu. Apakah ada, Bu? Oh, ada, Pak. Jadi dari sekian personil itu misalnya yang saya anggap ini lebih bijaksana, kemudian juga dianut di situ yang paling lama ya di situ, saya juga sering koordinasi dengan beliau dulu. Nah, ini seperti apa, Pak? Kalau seperti ini bagaimana, Pak? Kira-kira gimana? Tapi enggak terus saya nurut beliaunya juga gitu loh. Saya ambil kalau beliau seperti ini, oh mungkin dampaknya seperti ini, masih saya filter juga gitu loh, enggak langsung saya telan begitu saja gitu loh. Oh, yang ini gimana? Terus yang satunya yang dari yang muda gitu, Pak. Oh, yang muda ini gini. Oh, gini. Akhirnya dari situ saya ambil kesimpulan gitu. Oh, berarti begini saja. Akhirnya muncul sebuah keputusan gitu, enggak langsung ujuk-ujuk geratak juga gitu loh. Baik, Bu Eni, terima kasih. Jadi perlu juga pertimbangan dari mungkin yang sesepuh atau senior, juga yang betul. muda. Yang paling tahu di situ gitu loh. Dan yang muda juga perlu, karena perlu sekali yang, ya yang up untuk to date ini. yang terupdate lagi. Baik, lanjut ke pertanyaan terakhir, Bu Eni. Ini. Dari semua hal yang telah Bu Eni sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bu Eni petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Pengalamannya. Dari pengalaman saya itu, Pak, memutuskan sesuatu itu ternyata juga tidak mudah. Harus kita pertimbangkan beberapa hal. Jadi beberapa dampak yang nanti kita putuskan gitu loh. Dampaknya kalau ini gimana, berdampak ke siapa saja. Keputusan yang kita ambil tadi. Kemudian dampaknya ini jangka pendeknya apa, jangka panjangnya apa, itu juga perlu kita pikirkan. Kemudian sekaligus kalimat yang kita sampaikan dalam memutuskan itu juga ternyata berpengaruh, Pak. Jadi kita harus memang betul-betul menyusun rangkaian kalimat sehingga teman-teman kita itu menyetujui keputusan kita, kemudian menyepakati keputusan kita, sehingga tidak ada yang terus tidak mendukung keputusan kita gitu loh. Karena kalimat yang kita ambil itu tadi yang bisa menyentuh setiap personil tadi gitu loh, Pak. Jadi misalnya enggak oleh misalnya beda kan dengan jadi tidak melaksanakan itu terlebih dahulu, Pak. Beda kan dengan itu. Kalau kita langsung enggak boleh gitu, Pak. Nah, beda kan juga. Jadi betul-betul harus bisa merangkai kalimat yang bagaimana tidak menyakiti personil itu tadi, juga bisa masuk sebagai nasihat juga gitu loh, Pak. Itu yang tidak mudah, betul-betul harus kita pandai merangkai kata
dan vocabulary yang seperti apa yang masuk gitu loh. Apalagi di budaya-budaya orang sana seperti apa itu yang kita perlu gitu loh. Oh, budaya orang sini ini gini. Berarti kalimat saya harus begini. Nah, seperti di tempat saya kan budaya apa ya Pak ya? Madura yang bukan Madura asli tapi kan Pak. Nggih. Ya ini saya harus gimana ya dengan orang-orang yang notabene ini adalah Madura, berarti saya masuknya seperti ini gitu Pak. Kalimatnya seperti ini loh. Sampai seperti itu Pak. Luar biasanya itu. Jadi semua aspek, semua segi itu harus dipahami dulu nggih. Betul. Terus Dari budayanya orang sini budayanya. gimana? Seneng enggak misalnya dengan apa kalimat saya yang nggih nuwun sewu misalnya. Nah, oh enggak seberapa suka kalau seperti ini. Yang cespleng misalnya suka, oh ya itu kita juga harus tahu juga kan gitu loh. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Jadi memang pengalamannya seperti itu Bu ya. Jadi banyak pengalaman yang bisa diambil ternyata nggih dari Iya Pak, pengambilan apalagi di keputusan. daerah saya itu, waduh luar biasa sudah, Nggih, nggih, nggih. amazing. Amazing, amazing. Tapi baik-baik kok Pak, Maduranya Madura baik gitu loh. Nggih, nggih, nggih. Apa ya, Madura sih ada tepos lironya, Nggih, si apa pangerten itu ada. Jadi gurune durung mulai misalnya. Wali murid ngeteri Pak, panen gedang, ngeteri gedang. nggih, Bagusnya di baik-baik. situ, tapi kita juga harus pandai-pandai ngolah juga. Misalnya di Loknong ini Pak pernah, kepala sekolah enak, nunggu tok anak penggawean nih pean jarene. Uh, tapi saya harus ngatur lagi kalimat. Ya apa cek bisa diterima. Monggo pun Bu, ijo lanta. Ngoten. Dikira Jenengan sing gampang ngeten ya. sing megang mic, kula sing ngarit. Ngoten ta? Tak ngono-no. Oh, mboten saged kula Bu. Lah nggih niku, nggih ngoten niku kula penggawenane nyekel mic. Nah, Nggih, nggih, nggih. ya Oke, itulah suka dukanya Pak. Nanti jenengan juga merasakan. oke. Nanti kalau memang iya, saya banyak konsultasi ke Bu Eni supaya bisa Oh juga. siap, Oke, monggo. oke, oke, Bu. Baik, Bu Eni, itu tadi pertanyaan terakhir sampun. Nggih. Nggih, terima kasih nggih sudah. Oh sudah. Nggih, terima Nggih, kasih sama-sama Pak. sudah. Semoga sukses Nggih, selalu amin. untuk Pak Nggih, Bagus. nggih. Semoga ilmunya Bu Eni yang saya terima bermanfaat dan Bu Eni juga akan semakin sukses, semakin bijaksana menjadi kepala sekolah di Amin, sekolahnya. amin. Amin. Matur sembah Nggih, nuwun doanya. di sekolah Pak mana Bu Bagus Eni? juga ya, sukses Nggih, selalu ya. nggih, amin, amin. Di sekolah mana Bu Eni? Di sekolah, nama Kenapa? sekolahnya. Nama sekolahnya. SD, SDN Wangkal Wetan Kejayan, Pak. Oh, nggih, SDN Wangkal Wangkal, Wetan, Wangkal Wetan Kejayan, Kejayan. Kabupaten Pasuruan. Nggih, Nggih. kepala sekolah. Kalau Sudah. misalnya belum jelas nanti saya WA, Pak. Nggih, 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 Bu. Nggih, baik, Bu Eni. Nggih. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf telah mengganggu aktivitasnya di Oh, hari libur. boten. Senang sekali Nggih, bisa membantu nggih, alhamdulillah. Nggih. panjenengan. Nggih. Baik, nggih, kula saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya, Pak ya. Nggih, terima kasih, Bu. Nggih.